Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat yang senantiasa kita rasakan sampai sekarang ini. Khususnya nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita tetap bisa berpegang pada jalan yang paling benar, yaitu jalan Islam. Begitu pula nikmat-nikmat yang lain, nikmat sehat, nikmat selamat, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang cukup, diberikan bumi ini yang bisa kita bijak untuk mengarungi kehidupan. Tak lupa juga sholawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana telah memberikan pencerahan kepada kita, membuka pikiran kita, yang telah meluruskan batin kita, bagaimana kita melangkah menapaki kehidupan ini sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan ajaran yang sudah beliau bawa, dan kita dibawakan menuju jalan kebenaran, mencapai akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa ucapan terima kasih juga untuk semua pihak yang telah membantu dalam hal menjalankan pendidikan dari nol, dari bawah sampai sekarang, dari saya kuliah, yaitu semua elemen yang ada, termasuk manajemen dalam kampus yang sekarang saya sedang langkahi jenjang pendidikan di Miriskina Cikarang. Dan juga tak lupa terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah memberikan support dan memberikan semangat dan memberikan contoh yang baik untuk selalu bisa bagaimana kita mencari ilmu, dan selalu bisa memberikan contoh yang baik mengenai bagaimana kita tetap semangat untuk mencari ilmu dimanapun itu berada. Teman-teman yang saya maksud bukan hanya teman yang satu tempat untuk belajar bersama, tapi banyak teman di luar sana yang banyak sekali support untuk saya sehingga bisa sampai ke jenjang sekarang ini. Kemudian sedikit perkenalan dari saya, nama saya Ari Yulianto. Sekarang saya sedang menjalankan kuliah di Miriskina Cikarang, yang maksud dari pembuatan video ini adalah untuk menuntaskan tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Kemudian berikutnya perkenalan saya selanjutnya, mungkin sedikit saya sharing mengenai kehidupan saya dan latar belakang saya. Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana jika dibandingkan dengan keluarga yang lain di sekitar saya. Saya dari Banjarnegara, Jawa Tengah, sebuah tempat kecil namun indah, tempat kecil namun damai, dan tempat kecil namun penuh pesona. Kemudian saya mengalami masa-masa pendidikan di sana sampai SMA, kemudian berpindah ke Cikarang untuk bekerja, dan saya melanjutkan sekolah lagi di sini di Miriskina Cikarang. Kemudian saya perkenalkan sedikit mengenai Miriskina Cikarang, yaitu kampus yang sedang saya jalani sekarang, yang sedang saya kejar ilmunya, yaitu Institut Komputer Manajemen Informatika Riskina Cikarang. Tepatnya kampus ini berada di pusat kota Cikarang, yaitu di belakang Sentra Grosir Cikarang atau SGC tepatnya. Dan kampus ini adalah kampus berpendidikan komputerisasi. Jadi semua jurusan yang ada di kampus ini adalah jurusan komputer, yaitu teknik informatika, sistem informasi, dan akuntansi komputer. Kampus ini jenjangnya ada di Diploma 3. Jadi teman-teman yang di sini semua termasuk saya adalah
jenjang D3, dan sekarang kita sudah hampir selesai semester 6. Insya Allah sebentar lagi kita menyelesaikan kuliah di sini, dan ini adalah tugas terakhir dari mata kuliah wirausaha. Kemudian kampus ini adalah kampus yang bisa dibilang mahasiswanya lumayan banyak. Karena apa? Karena kebanyakan dari kita di Cikarang adalah mayoritas perusahaan-perusahaan manufaktur, yang di situ terdapat beberapa atau banyak sekali karyawan-karyawan yang lulusannya adalah SMA dan SMK. Jadi kebanyakan karyawan yang ada di perusahaan-perusahaan manufaktur atau yang ada di bagian produksi khususnya, perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja yang lulusannya adalah sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, sehingga mereka haus sekali akan pendidikan, karena jenjang pendidikan mereka masih hanya di batas SMA, dan mereka ingin menaikkan jenjang pendidikannya ke sekolah yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi. Dan kampus ini, IKMI Risina Cikarang, memberikan solusi itu untuk memberikan wadah juga untuk mereka, bagi para karyawan yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya, yaitu D3. Sehingga kampus ini menjadi kampus yang lumayan favorit di Cikarang karena waktu yang fleksibel yang diberikan oleh kampus, sehingga mereka tetap bisa bekerja, tetap bisa menjalankan kewajiban untuk setiap harinya rutinitas bekerja, namun tetap juga bisa melaksanakan pendidikan di longgar waktunya setelah bekerja atau sebelum berangkat kerja. Karena di Cikarang ini kebanyakan bekerja pasti dengan sistem shift atau 3 dinas. Jadi ada yang shift 1, 2, dan 3, sehingga ketika mereka mengalami perubahan-perubahan pekerjaan di setiap minggunya, di minggu ini dia masuk kerja pagi, berarti dia memiliki waktu longgar di malam hari, dia akan kuliah di malam hari. Dan jika dia sedang bekerja di malam hari, berarti dia memiliki waktu longgar yaitu di pagi hari, sehingga dia bisa kuliah di pagi hari. Nah, kemudahan fleksibilitas waktu inilah yang diberikan kampus, sehingga mayoritas para karyawan memilih untuk kuliah di sini karena fleksibilitas waktu. Selain itu, kampus ini juga didukung dengan manajemen yang mantap dan kualitas yang bermutu, dengan manajemen-manajemen yang selalu mengupdate agar bisa memberikan kontribusi terbaik dan memberikan sistem pendidikan yang terbaik untuk memajukan mahasiswanya. Mungkin itu sedikit mengenai perkenalan pribadi dan perkenalan kampus IKMI Risina Cikarang. Kemudian saya sampaikan kembali, video ini dibuat untuk kepentingan mata kuliah wirausaha sebagai nilai tugas, dan di sini ada pemaparan sedikit mengenai dalam konteks berwirausaha, dan saya ingin membagi sharing mengenai beberapa hal tentang kewirausahaan, diantaranya motivasi tentang berwirausaha, bagaimana kita bisa mengolah diri kita, mengolah teman-teman kita agar bisa mempunyai motivasi, mempunyai semangat untuk bisa berwirausaha. Kenapa sih kita harus punya motivasi? Itu bagian yang satu, yaitu motivasi tentang wirausaha. Kemudian yang akan saya bahas berikutnya adalah tentang pengalaman-pengalaman berwirausaha. Jadi di dalam sini nanti saya akan sharing sedikit mengenai pengalaman yang telah dialami dalam berwirausaha, baik itu saya pribadi ataupun rekan saya, ataupun sharing mengenai wirausaha yang sudah sukses, yang sudah dikenal banyak orang, yang sudah dikenal banyak dunia. Bagaimana sih dia bisa sukses, apa kunci-kuncinya, mungkin itu nanti di bagian pengalaman-pengalaman wirausaha. Kemudian ada yang ketiga, di bagian ketiga saya ingin men-sharing juga mengenai pengembangan diri dan karir. Bagaimana caranya kita bisa berkembang, poin-poin apa saja yang harus kita dalami, poin-poin apa saja yang harus kita pelajari, sehingga kita memiliki jiwa yang bisa berkembang lagi dalam karir, khususnya dalam berwirausaha, untuk memajukan suatu usaha yang ingin dijalankan atau untuk mengembangkan usahanya.
Itu adalah 3 poin penting yang ingin saya sampaikan. Lanjut saja untuk yang pertama, yaitu mengenai motivasi. Sebelum ke motivasi, saya ingin menggambarkan mengenai negara ini. Mungkin bisa dibilang negara tercinta kita, Indonesia ini, masih sangat tertinggal sekali dengan negara-negara tetangga kita, katakanlah Singapura, Malaysia, dan negara-negara tetangga lain di ASEAN ataupun di Asia. Dalam hal apa? Masih tertinggalnya dalam hal badan usaha. Jadi badan usaha yang dimiliki di Indonesia masih sangat rendah. Entah itu badan usaha milik pribumi ataupun badan usaha milik asing. Apalagi misalkan jika kita bandingkan badan usaha yang itu benar-benar milik orang Indonesia. Jika dibandingkan badan usaha di negara lain, mereka banyak sekali penduduknya yang memiliki badan usahanya sendiri-sendiri. Mereka mempunyai usaha-usahanya sendiri-sendiri. Itu menandakan apa? Menandakan di Indonesia ini berwirausaha masih sangat kurang dikagumi. Beda halnya dengan di luar negeri. Di sana, di Singapura katakanlah, Singapura, Malaysia, atau Jepang atau Cina, itu mereka benar-benar jiwa mereka itu ibaratnya senang berdagang atau berwirausaha, sehingga mereka bisa membentuk suatu poros-poros wirausaha yang besar. Walaupun mereka dimulai dari yang kecil, tapi mereka sudah bisa mengembangkan kewirausahaannya itu, karena mereka memiliki jiwa yang benar-benar ingin meluas, ingin berkembang dalam karirnya, bukan dalam karir sesuatu menjadi seorang pekerja, tapi menjadi seorang wirausahawan. Nah, jadi bisa dibilang, bisa ditarik kesimpulan juga, di negara ini masih sangat kurang tentang kewirausahaan, sehingga untuk meningkatkan perekonomian Indonesia perlu digalakan, yaitu pendidikan kewirausahaan untuk seluruh rakyat Indonesia, sehingga mereka bisa benar-benar menjalankan kewirausahaan itu dengan baik untuk bisa meratakan perekonomian di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri, seperti yang kita tahu, badan usaha jika dibandingkan dengan pelamar kerja, itu masih banyak sekali pelamar kerjanya. Maksudnya kebutuhan pekerja dari badan usaha yang di Indonesia jika dibandingkan pelamar kerja yang ingin masuk ke sebagai pekerja di badan usaha, itu perbandingannya jauh, terlalu banyak pelamar kerja. Makanya sering kita lihat ketika ada rekrutmen, pengambilan karyawan baru, itu jika perusahaan itu atau badan usaha tersebut hanya membutuhkan 10 orang, tapi yang melamar berapa? Bisa saja 100, bisa saja bahkan 1000 atau 2000. Itu jadi acuannya itu ketika ada suatu rekrutmen pasti perbandingannya sangat jauh sekali. Apalagi ketika ada rekrutmen mengenai CPNS atau pegawai negeri sipil. Paling yang ingin diterima atau masuk ke dalam jajaran PNS itu yang dibutuhkan hanya 10 orang, tapi yang melamar bisa sampai 100.000. Itu menandakan bahwa pemikiran orang Indonesia masih banyak sekali berpikir zona aman, atau lebih baik saya bekerja terima gaji setiap bulan atau setiap minggu atau setiap 2 bulan, itu lebih aman dibandingkan dengan berwirausaha yang banyak sekali resiko. Jadi orang Indonesia ini masih berpikir wirausaha itu susah, berwirausaha itu resikonya tinggi, berwirausaha itu butuh modal yang besar. Jadi ketika orang ditanya, mengapa kamu tidak berwirausaha? Jika orang ditanya bagaimana tentang wirausaha, banyak kalangan yang menjawab, oh saya tidak bisa berwirausaha, dengan berbagai alasan yang seperti saya sampaikan tadi, yaitu wirausaha itu sulit, wirausaha itu resikonya besar, wirausaha itu modalnya besar. Nah, itu adalah alasan-alasan yang sering diungkapkan orang-orang Indonesia karena berdalih tidak ingin berwirausaha. Namun justru sebenarnya keuntungannya ternyata lebih besar dibandingkan bekerja. Kita ambil sampel saja
Ambil contoh, di satu perusahaan siapa sih yang berwirausaha dan siapa sih yang bekerja? Bisa dikatakan yang berwirausaha dan yang bekerja posisi kesenjangan sosialnya sangat tinggi. Mungkin jika berangkat kerja yang hanya dia bekerja di usaha tersebut, dia mungkin kerja berangkat bawa motor misalnya, atau naik sepeda, atau dari rumah naik ojek. Tapi orang yang berwirausaha atau memiliki usaha tersebut, dia datang tidak akan dengan hal tersebut, entah itu naik taksi atau naik roda 4 atau mungkin dibonceng sopirnya. Nah, kesenjangan sosialnya begitu tinggi sekali, beda jauh sekali. Begitupun dalam lingkup satu pekerjaan. Sering kita lihat, apalagi orang-orang yang sudah berpengalaman bekerja di perusahaan, ketika seorang bawahan atau pekerja itu kedatangan RUPS atau rapat umum pemegang saham, atau mereka orang-orang yang memiliki usaha-usaha itu, atau mereka yang menanamkan modal di situ, jadi artinya dia yang berwirausaha, itu persiapan para pekerja itu begitu matang. Tempat area bekerja harus bersih, tempat area pekerja itu begitu rapi, mereka bersikap sangat santun, mereka bersikap tidak seperti biasa mereka bekerja, tapi mereka ingin menunjukkan bahwa mereka ini rajin, mereka ini bisa bekerja dengan baik. Namun berbeda sekali dengan orang yang dia masuk ke jajaran RUPS atau dia pemegang sahamnya. Dia tidak perlu mempersiapkan untuk kebersihan tempat atau kerapian apa, dia tinggal mengecek saja bagaimana kondisi dia di bawahnya. Jadi kalau dibilang katanya tadi itu sulit, katanya itu tadi susah, ternyata enggak kok. Lebih susah yang mempersiapkan semuanya, tiap hari harus seminggu sebelum RUPS dimulai, sebelum pemegang saham datang, mereka harus mempersiapkan benar-benar dengan sigap. Namun si RUPS itu, si pemegang saham datang ke sini cuma main-main doang, cuma lihat-lihat doang. Nah, itu bisa disimpulkan gampang yang mana? Itu bisa disimpulkan mana sih yang sulit? Nah, mungkin menurut saya memang berwirausaha agak sulit. Namun jika memang itu diniatkan, pasti itu akan berhasil kan. Di bagian awal mungkin kita akan jatuh bangun, tapi setelah itu kita bisa jalan, itu nyaman sekali untuk bisa jalan. Nah, oke, mungkin itu sedikit mengenai sebelum kita masuk ke materi tentang wirausaha. Nah, untuk motivasi wirausaha ini, saya ingin membandingkan pekerja dengan yang berwirausaha, seperti yang seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Ketika seorang itu bekerja dan ketika seorang itu menjadi wirausahawan, apa sih bedanya? Ketika kita bekerja, biasanya kita diatur di bagian departemen tertentu. Misalkan entah dia di departemen produksi, atau misalkan dia entah di departemen marketing, atau dia di departemen utility. Nah, misalkan dia ada di departemen marketing atau pemasaran, dia pasti akan konsentrasi di bagian tersebut. Bagaimana dia bisa mengembangkan produknya untuk bisa diterima masyarakat atau diterima customer lebih baik lagi, bisa menjaga relationship dengan customer itu lebih baik lagi. Namun beda halnya dengan wirausahawan. Mereka akan cenderung mengetahui dari banyak bidang, karena si wirausahawan ini, atau katakanlah wirausahawan ini dia lingkupnya kecil, tidak mungkin dia hanya melaksanakan dalam satu bidangnya saja atau satu departemen. Dia memiliki semuanya departemen. Dia juga konsentrasi di bagian sumber daya manusia. Dia konsentrasi juga di bagian pemasarannya, dan dia konsentrasi juga di bagian pengembangan produk atau di productionnya. Jadi si wirausahawan ini dia memiliki lingkup yang luas. Jadi pemikiran mereka pasti pengalamannya pun akan bisa meluas juga, dan pengetahuannya pun dia akan lebih luas dibandingkan orang yang bekerja, karena yang bekerja
dalam lingkup itu saja. Beda dengan wirausaha yang ya, seperti tadi dia memiliki tanggung jawab di semua bidang, dan bidang itu mereka jalankan ketika pekerja, maksud saya wirausaha, dia mengembangkan semua elemen yang ada dengan baik, itu hasilnya untuk dia sendiri. Namun ketika seorang pekerja dia mengembangkan suatu tugasnya, itu memang sudah sebagai bagian dari tugasnya, jadi nggak ada reward yang masuk. Tapi mungkin ya barangkali ada reward tersendiri jika memang dia sebagai karyawan bagus. Tapi ketika seorang wirausaha benar-benar bekerja keras dengan banting tulang, dengan benar-benar menjalankan elemen itu dengan baik, perusahaan itu maju, ya untungnya untuk dia sendiri, lebih banyak keuntungan yang dia akan peroleh. Mungkin itu sedikit perbandingannya. Nah, hal ini menjadi bayangan yang sulit karena ini adalah anggapan yang keliru. Karena jika misalkan hanya beranggapan, wah pekerja ini dia akan lebih pusing jika memikirkan banyak hal, dan wirausaha lebih pusing jika memikirkan banyak hal, dan bekerja akan lebih simpel karena memikirkan satu hal. Nah, itu anggapan yang keliru karena berpikir semua harus dilakukan sendiri. Nah, kelirunya kenapa? Karena mereka beranggapan yang wirausaha itu susah karena katanya si wirausahawan itu menjalankan semuanya sendiri, pemasaran sendiri, production sendiri, utility-nya sendiri, pengembangannya sendiri. Padahal tidak. Nah, ini bagian yang ingin saya sampaikan agar teman-teman bisa tahu, teman-teman bisa mengerti bagaimana sih itu bisa berwirausaha, langkah-langkah apa saja nih. Nah, jadi nanti ada bayangan ternyata tidak dikerjakan sendiri loh ketika kita berwirausaha. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ketika untuk memulai berwirausaha. Yang pertama, modal yang harus kita punya adalah pengetahuan yang cukup tentang wirausaha. Ketika kita, contohkan kita mau ngambil untuk berwirausaha ternak ayam misalkan, dia harus tahu ayam itu sifatnya seperti apa. Apakah ayam itu bisa gemuk ketika makan beras, atau si ayam ini bisa berkembang lebih cepat, bisa berat badannya lebih cepat ketika makan kedelai misalkan, atau bahaya sekali ayam ini ketika makan rumput, dia bakalan terkena penyakit ini. Jadi pengetahuan itu sangat penting. Jadi sebelum memulai usahanya kita harus tahu dulu lingkupan usaha tersebut atau apa yang sedang kita usahakan. Itu mengenai pengetahuan yang mau kita tekuni, harus benar-benar sebelumnya kita cari tahu dulu ini tentang apa. Nah, kemudian setelah kita mengetahui atau tahu banyak tentang hal tersebut yang sedang kita usahakan untuk menjadi usaha kita, setelah itu kita langkah yang kedua adalah sistem. Kita rancang sistemnya, sistem kerja bisnis kita ini seperti apa. Misalkan jika kita ternak ayam, saya punya sistem, misalkan saya gambarkan di sini, saya punya sistem kerja yang ini sistemnya jaringan. Jadi sebenarnya saya nggak punya lahan, tapi saya ingin menjadi peternak ayam yang besar. Nah, di situ saya mengembangkan agar bisa gimana caranya. Saya tidak punya tempat, tapi usaha ayam ini bisa besar. Nah, tetangga mungkin yang ada satu kelurahan, mungkin kita sosialisasikan, kita kumpulkan bersama. Nah, saya punya sistem kerja seperti ini. Kalian harus punya ayam 10. Saya modalkan 10 ayam untuk kalian, 10 ayam untuk kalian, 10 ayam untuk kalian. Tolong itu dirawat. Makanan dari saya, makanan yang saya kasih setiap harinya untuk ayam saya kasih. Jadi kalian tinggal merawatnya saja, dan ketika nanti tumbuh besar, bertelur, punya anak, dijual, nah nanti kalian dapat upah masing-masing. Semua modal dari saya. Nah, jadi
sistem yang saya bangun, misalkan yang contoh seperti ini, saya mengembangkan perusahaan tapi saya tidak punya tempat. Nah, saya kembangkan perusahaan ini menjadi perusahaan rumah tangga yang dibagi-bagi ke setiap rumah, dan saya memberikan modal tersebut dengan segala konsekuensinya. Saya percayakan kepada mereka, dan mereka saya beri reward ketika ada penjualan yang bagus. Nah, itu salah satu sistem yang saya contohkan. Jadi hal yang kedua setelah pengetahuan itu adalah sistem yang sangat penting untuk memulai wirausaha. Kemudian yang ketiga adalah kita harus menemukan orang yang bisa menjalankan sistem tersebut. Seperti tadi halnya yang saya sampaikan sistem tadi, yaitu untuk peternak ayam gimana caranya bisa besar. Nah, kita cari orang-orang yang bisa bekerja di sistem tersebut. Misalkan, wah, tetangga-tetangga saya ini pintar, mereka melihara ayam, saya ajak mereka untuk masuk ke sistem yang saya buat ini. Atau misalkan saudara jauh saya, dia pintar sekali melihara ayam, saya ajak dia juga untuk bisa mengikuti usaha yang sistem yang saya buat. Atau misalkan saya punya teman yang dia lulusan kedokteran hewan, nah, ajak dia juga untuk masuk ke sistem. Misalkan dia sebagai seorang quality ayam. Nah, itu sebagai contoh saja. Jadi orang-orangnya kita cari, kita kumpulkan orang-orangnya yang bisa kita masukkan ke dalam sistem yang telah kita buat dalam berwirausaha itu. Itu poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat yang kita harus siapkan adalah harus kita lakukan adalah pastikan sistem ini bisa berjalan dengan baik. Jadi setelah kita bisa mengetahui tentang usaha yang kita miliki dan kita punya sistem yang sudah tertata rapi, kita punya orang-orang yang bekerja di dalam sistem tersebut, dan kita sebagai pemilik usaha itu kita harus monitoring, entah itu setiap hari, setiap jam, setiap waktu, ataukah monitoringnya dengan sistem, itu terserah. Yang penting monitoring itu tetap harus ada, kontrol itu harus ada. Jadi kita tahu bagaimana kondisi perkembangan usaha yang sedang kita tekuni. Bagaimanapun kita harus tidak langsung percaya dengan orang-orang yang berada di sistem tersebut. Anggaplah mereka bisa bekerja dengan baik, namun lebih baik lagi ketika kita bisa tahu pekerjaan mereka, ketika kita bisa mengerti bagaimana perkembangan usaha yang kita jalankan, apakah itu benar-benar dengan sistem itu bisa berjalan dengan baik, ataukah ternyata masih banyak kejanggalan. Dan jika kita menemukan kejanggalan di dalam monitoring tersebut, kita harus evaluasi sistem itu. Tidak harus berpikir dan berputar bagaimana kita bisa menjalankan sistem ini dengan lebih baik lagi, atau merubah sistemnya agar bisa lebih baik lagi. Dan pastinya itu tidak harus kita berpikir dengan sangat sulit, karena banyak orang yang ahli. Kita bisa ajak mereka juga dalam satu sistem itu. Bagaimana kita bisa mengembangkan sistem yang lebih baik lagi, kita bisa konsultasi ke mereka. Jadi itu bayangan yang sebenarnya nggak harus kita bekerja sendiri kok. Tapi ketika sistem itu sudah berjalan, orang-orang yang ada di sistem itu jalan, kita tinggal monitoring. Dan ketika sistem itu tidak bisa berjalan, kita evaluasi. Ketika sistem itu kurang, kita perbaiki lagi, entah itu dirubah atau direvisi sedikit. Jadi sepertinya gambaran ini akan lebih mudah karena kita tidak bekerja sendiri. Banyak orang yang membantu kita di elemen-elemennya. Begini, itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan agar kita tidak berpikir bahwa wirausaha itu susah. Dan saya ingin sampaikan juga modal-modal apa yang kita harus miliki ketika kita ingin menjadi seorang wirausahawan. Nah, modal yang harus kita miliki banyak sekali. Mungkin saya ingin memaparkan hanya ini menurut saya, mungkin dari yang lain banyak sekali atau pendapat-pendapat di luar sana yang modal wirausaha ini loh. Tapi bagi saya modal wirausaha ya ini. Mungkin ada kekurangan, bisa ditambahkan ya teman-teman. Modal yang harus kita miliki untuk berusaha yaitu satu, mau bekerja keras.
bagaimanapun suatu usaha tidak akan bisa maju ketika pemiliknya tidak bekerja keras. Bagaimana pedagang bakso bisa maju ketika pedagangnya asik-asikan tidur, ntar jualannya jam 10 pulang jam 11. Bagaimana usaha itu bisa maju? Nggak mungkin. Jadi butuh kerja keras, butuh semangat yang lebih untuk bisa mengembangkan usaha tersebut. Karena ketika kita menaikkan kerja keras kita, maka inverse atau umpan balik yang kita terima juga bakalan seimbang dengan usaha kerja keras kita. Ketika kerja keras kita mulai turun dan reward itu untuk kita juga akan turun juga. Keuntungan yang kita dapatkan pasti juga akan turun. Itu modal yang pertama, mau bekerja keras. Kemudian yang kedua, modal berikutnya adalah bisa bekerja sama dengan orang lain. Bagaimanapun seorang wirausaha ketika dia ingin mengembangkan usahanya, dia harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Tidak mungkin dia selamanya bekerja sendiri. Dia harus mempunyai partner-partner yang bagus. Dia harus memiliki partner-partner yang bisa memberikan masukan, yang bisa memberikan relasi-relasi lain lagi agar bisa usahanya itu lebih berkembang. Nah, itu modal yang kedua. Kemudian modal yang ketiga adalah penampilan yang baik. Penampilan di sini bukan hanya penampilan dari fisik, namun penampilan dari rohani juga. Saya gambarkan jika seorang pedagang menawarkan barang dagangannya berupa katakanlah sampo. Dia berjualan sampo, namun penampilannya urakan, rambutnya acak-acakan, ketombean. Bagaimana pembeli mau beli ketika lihat penjual samponya seperti itu? Wah, si pembeli pasti akan bilang, wah dia aja yang jualan sampo seperti ini rambutnya kusut, nanti saya ikut-ikutan kusut dong. Nah, itu gambaran yang simpel saja mungkin. Untuk menggambarkan penampilan itu penting. Begitu pula tentang penampilan hatinya. Yang dimaksud di sini dia harus penampilan baik dalam hatinya itu dia berjualan, katakanlah berjualan untuk mensimpelkan contoh. Dia berjualan namun penampilan hatinya tidak baik. Ketika berjualan dia marah-marah. Ketika ada orang yang menawar, Pak, harganya berapa? 200.000. 100.000 boleh, Pak. Wah, ngapain 100.000? Nggak dapat, Mas. Udah pergi saja. Nah, itu mungkin penampilan hati yang kurang baik, sehingga pembeli itu bakalan lari. Ngapain saya beli sama orang yang kesannya dia seperti marah-marah terus sama pembelinya. Masih banyak kok pedagang yang lain. Itu model yang harus kita punya. Jadi penampilan penting. Kemudian modal berikutnya adalah yakin. Bagaimanapun menurut saya usaha itu tidak akan maju ketika orangnya tidak yakin. Misalkan dia sudah punya peluang A misalkan, dan di peluang A dia harus mengeluarkan modal besar 20 juta. Ketika dia yakin, yakin ini pasti bisa karena saya sudah melihat peluang ini dengan baik, dia jalankan, dia pasti buat. Karena dia punya keyakinan yang tinggi dan dia tahu di mana celahnya tentang peluang itu. Namun beda halnya ketika dia punya peluang ini, namun dia tidak yakin dengan pemikirannya, dia tidak yakin apakah ini bisa atau tidak, dia ragu-ragu, dia nggak bakal melakukan hal itu, dia hanya jalan di tempat, nanti sajalah. Takutnya ini. Nah, itu suatu hal yang menghalanginya dia sukses, yaitu keyakinan dia terhalang, rasa takut yang selalu menghampirinya. Dia takut akan terjadi ini. Padahal dia tahu ketika dia melakukan hal ini, dia akan mendapatkan ini. Nah, itu keyakinan penting juga untuk menjadi modal kita. Itu yang keempat, keyakinan. Kemudian yang kelima adalah pandai membuat keputusan. Bagaimanapun seorang wirausahawan, bahkan seorang pemimpin, dia harus sebagai orang yang bisa membuat suatu keputusan dengan sebaik mungkin. Ketika dia
seorang wirausahawan sudah melihat dua peluang yang ada, A dan B katakanlah. Si A memiliki keuntungan segini dengan modal keuntungan 200 dengan modal 100, dan peluang B dengan keuntungan 200 dengan modal 80, dia bakalan memilih yang B. Nah, maksudnya bukan sesimpel ini permasalahannya, pasti dia akan permasalahannya panjang dan harus diteliti lagi. Bagaimana keuntungan yang ada di peluang A, bagaimana keuntungan yang ada di peluang B, bagaimana modal yang dikeluarkan, bagaimana cara yang bisa dicapai. Pasti mereka akan memilih keputusan yang terbaik. Bagaimanapun keputusan itu adalah keputusan yang paling menguntungkan baginya. Jadi dia harus melakukan analisis terlebih dahulu ke kedua pilihan tersebut. Kemudian itu yang kelima ya. Kemudian yang keenam, dia harus memiliki rasa ingin menambah ilmu. Jadi seorang wirausahawan tidak ada wirausahawan sukses yang dia sombong. Saya udah pinter, ngapain saya nambah ilmu ke yang lain. Dia akan semakin sukses lagi ketika dia mau belajar ke orang lain, belajar orang yang lebih sukses, bahkan belajar ke orang yang kesuksesannya masih di bawah dia, tapi ada beberapa ilmu yang mungkin dia belum punya dari satu orang yang di bawahnya ini. Jadi jangan pernah beranggapan ketika saya sudah sukses menjadi wirausaha, saya bakalan sombong. Tidak ada yang punya pengetahuan lebih dari saya, jangan. Jadi di atas langit itu masih ada langit lagi. Di atas kesuksesan berwirausaha kita masih banyak sekali orang yang sukses di atas kita, dan mereka bisa jadi kita panutan, mereka bisa kita jadikan seorang yang kita ambil contoh, dan mereka harus kita jadikan sebagai orang yang bisa memberikan ilmu kepada kita dan kita mau menerima. Jangan pernah menganggap bahwa saya lebih bisa dari dia. Jangan. Jadi kita anggap saya belum apa-apanya dia masih punya banyak ilmu yang jauh dari saya, sehingga kita pemikiran terbuka karena dia memiliki ilmu yang lebih dan saya ingin mengolek ilmunya dia. Jadi walaupun ada ilmu sedikit yang masuk ke kita, itu adalah bermanfaat sekali. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah ambisi untuk maju. Ambisi di sini ambisi yang baik, karena apa? Ambisinya itu untuk maju. Jadi seorang wirausahawan dia akan selalu memikirkan bagaimana usahanya maju. Dia selalu memikirkan bagaimana keuntungan yang diperoleh tidak serta-merta itu semuanya masuk ke perut, tapi dia pikirkan bagaimana caranya setiap pemasukan yang ada kita kelola, itu ada dana khusus untuk pengembangan usahanya. Nah, jadi dari situ seorang wirausahawan harus berpikiran usaha ini harus berkembang. Tidak akan usaha ini jalan di tempat, hanya itu saja, hanya sekedar jalan seperti itu saja. Jadi berpikirlah untuk lebih luas lagi tentang usaha yang kita jalankan, sehingga usaha itu bisa lebih luas, bisa lebih berkembang, bisa lebih maju. Itu adalah pemikiran dengan ambisi-ambisi yang baik, bukan ambisi yang buruk, tapi ambisi yang bisa membuat usaha kita lebih maju lagi. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan adalah pandai berkomunikasi. Bagaimanapun public speaking atau kecakapan kita berbicara itu penting sekali untuk sebagai modal seorang wirausaha. Tidak mungkin seorang wirausaha dia bisa sukses ketika dia sedang misalkan dia sedang berunding tentang kerelasian dengan pihak lain, tapi cara bicaranya kurang, dia tidak memiliki kepandaian untuk berbicara. Nanti kesan dari si relasi ini, wah dia tidak bisa apa-apa, padahal dia punya pemikiran yang sangat maju, tapi tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Bagaimana orang lain bisa menangkap? Dia punya konsep yang bagus tentang usaha ini untuk menjalankan relasinya, namun orang itu tidak bisa mengungkapkan apa yang dalam benaknya itu. Nah,
Kalau komunikasi ini sangat harus kita kedepankan, tidak hanya pemikiran yang bagus, tidak hanya konsep yang bisa menjalankan usahanya, tapi komunikasi itu harus jalan. Bagaimana dia bisa memberikan masukan kepada orang-orang yang bekerja dalam sistem kita, agar orang-orang yang bekerja dalam sistem kita itu bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja dengan benar-benar sistem yang kita jalankan. Nah, itu komunikasi yang penting sekali untuk seorang wirausaha untuk memajukan usahanya. Tidak mungkin ketika seorang wirausaha dia punya konsep yang bagus, namun penyampaian ke bawahan, penyampaian ke orang yang bekerja di sistem kita tidak disampaikan dengan baik. Orang-orang yang bekerja di sistem kita, dia akan tidak searah dengan apa yang disampaikan karena cara komunikasinya kurang. Jadi mereka tidak bisa menjalankan sistem itu dengan apa yang kita harapkan. Itu pandai berkomunikasi penting sekali. Nomor 8. Kemudian yang ke-9 adalah pandai memperluas jaringan. Nah, bagaimanapun usaha yang maju adalah usaha yang memiliki banyak jaringan. Tidak mungkin usaha itu maju dia hanya berdiri sendiri, tidak ada jaringan, tidak ada kerjasama. Kerjasama ini sangat penting untuk kemajuan wirausaha, karena bagaimanapun kerjasama ini dengan pihak lain misalkan, pasti pihak lain itu akan mendukung. Misal saya contohkan di sini, seorang pedagang es kelapa muda, es teh saja deh. Misalkan dia seorang pengusaha es teh dengan pengusaha mie ayam. Nah, jika mereka berdiri sendiri-sendiri, sepertinya kurang maju. Tapi jika mereka berkolaborasi, penjual mie ayam dia bekerja sama dengan penjual es teh, nah otomatis yang membeli mie ayam itu dia akan minum. Namun si mie ayam ini merekomendasikan bahwa minum yang enak itu minumannya partner saya nih, es teh ini. Jadi di situ ada kerjasama yang bisa dibilang simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Si A dia harus bekerja sama dengan si B untuk bisa saling mendukung. Begitu juga saya contohkan lagi suatu kerjasama yang sangat baik, yaitu misalkan antara perusahaan seluler dengan perusahaan handphone. Nah, jadi ketika kerjasamanya itu baik, si perusahaan handphone itu dia akan memberikan dia katakanlah iklan di televisi. Dia akan bersama jadi satu kerjasama itu dalam satu iklan dengan merek HP ini dan merek seluler ini, dia menjadi satu. Dia akan lebih bermanfaat ke customernya. Jadi si customer ini bakal berpikir, oh jika saya pakai ponsel ini bagusnya pakai seluler ini loh, seperti yang di iklan seperti itu. Itu kerjasama yang baik untuk memberikan adjustment kepada customer atau orang-orang yang menggunakan jasa atau menggunakan produk itu. Itu adalah bagaimana seorang berusaha harus memiliki kepandian untuk memperluas jaringan. Nah, itu adalah modal-modal yang penting yang harus kita tahu, modal-modal yang harus kita pelajari lagi. Ada 9 modal kalau nggak salah dari yang saya sampaikan. Yang pertama adalah mau bekerja keras, kemudian bekerja sama dengan orang lain, penampilan yang baik, dan keyakinan, pandai membuat keputusan, dan menambah ilmu pengetahuan, kemudian punya ambisi untuk maju, pandai berkomunikasi, dan pandai memperluas jaringan. Itu modal-modal yang harus kita tekuni. Kemudian di bagian yang kedua setelah motivasi, saya ingin menyampaikan atau sharing mengenai pengalaman wirausaha. Nah, untuk pengalaman berwirausaha mungkin saya bisa dibilang bukan orang yang sukses dalam berwirausaha, masih sangat belajar, walaupun banyak ngomong tapi
saya juga masih sangat belajar sekali dari banyak orang, dan untuk wirausaha sudah saya coba ada beberapa, namun saya ingin sharing saja sedikit mengenai usaha yang pernah saya jalankan. Usaha kecil-kecilan, mungkin teman-teman lebih punya usaha yang besar, namun ini hanya usaha kecil. Usaha yang pertama adalah usaha berjualan pulsa. Oke, latar belakang dari usaha berjualan pulsa ini, sedikit cerita, sharing. Pertama saya punya handphone itu ketika itu kelas 1 SMA. Handphone itu saya hasilkan dari uang saya sendiri, uang jajan yang saya sisihkan, dan waktu itu selama beberapa bulan saya berhasil mengumpulkan 300.000 itu saya belikan handphone second. Wah, bangga sekali dulu saya kelas 1 SMA sudah beli handphone, itu pun dengan keringat saya sendiri, maksudnya dari uang saya sendiri, tidak minta ke orang tua, walaupun itu memang uang dari orang tua, tapi adalah uang yang dikategorikan untuk uang jajan, tapi saya sisihkan untuk beberapa bulan saya kumpulkan untuk beli HP. Setelah mempunyai HP, saya berpikir, untuk apa sih HP ini? Apakah tidak harus saya gunakan untuk hal yang lebih bermanfaat dan menguntungkan? Nah, mulai dari situ saya berpikir, untuk apa HP ini agar bisa lebih bermanfaat lagi. Kemudian saya berpikir, oh iya, setiap hari saya mengisi pulsa, kenapa enggak saya jualan pulsa? Nah, kebetulan teman saya juga agen pulsa. Jadi dulu ketika saya SMA, teman saya itu seorang guru SD, aktif sekali dia dalam usaha atau bisnis seperti MLM dan lain-lain. Dia juga jualan pulsa. Nah, ketika itu saya diajak untuk bisa berjualan. Oke, saya ikut dengan modal yang seadanya 50.000 waktu itu. Jadi lumayan lah, bisa kirim pulsa 5.000 kali 9. Nah, dimulai dari situ saya mulai berusaha dan membangun sistem. Bagaimana sistem kerja saya di jualan pulsa ini? Nah, yang pertama sistem pemasaran. Saya jalankan pemasaran ini dengan nomor seadanya yang ada di HP saya kirimkan SMS ke teman-teman yang ada di HP saya. Informasi bahwa saya jualan pulsa loh, kalau beli pulsa ke saya aja, dan saya memberikan kemudahan untuk Anda, yaitu jika beli pulsa SMS saja, nanti saya kirim pulsanya dan uangnya nanti pas kita ketemu di sekolah misal, karena target pasar saya dulu adalah teman-teman satu sekolah. Nah, kemudian dari situ saya berpikir, wah ternyata customer saya cuma segini, bagaimana saya bisa berkembang? Saya berpikir lagi, kemudian saya jalankan sistem yang ketiga, yaitu mencari orang yang bisa diajak dalam sistem. Nah, saya berpikir ada ide, bagaimana tidak kalau saya mengajak teman untuk bekerjasama agar usaha saya lebih maju lagi. Nah, saya sampaikan ke teman-teman yang saya percayai. Ketika itu ada 4 atau 5 orang, saya kumpulkan, saya kasih tahu, saya punya gagasan nih seperti ini. Saya jualan pulsa, namun customer saya cuma kalian. Nah, bagaimana jika kalian menjadi partner saya? Kalian mencari orang yang beli pulsa, belinya ke sampean. Ngomongnya itu sampean jualan pulsa, tapi sampean beli pulsa ke saya, informasi ke saya, SMS ke saya, tolong isikan nomor ini sebesar nominal ini. Oke. Saya kerjasama di situ. Orang yang memberikan customer ke saya kasih reward, dan keuntungan itu tetap ada. Jadi waktu itu misalkan saya jualan pulsa 10.000, dijual 12.000. Nah, saya jual ke teman saya yang dia dapat customer itu 10.500. Padahal keuntungan dari 10.000 dengan dapat 12.000 itu keuntungan sekitar 1.700. Nah, si orang yang mencari itu dapat reward 500, jadi saya dapat keuntungan 1.300. Dalam benak saya itu masih untung, kenapa enggak itu saya jalankan. Oke, itu bisa berjalan dengan baik, dan teman saya bisa memberikan masukan banyak sekali customer. Walaupun mungkin jika dibandingkan counter-counter yang besar itu budget
atau nominal yang masih kecil, tapi ketika itu sambil berjalan, saya tidak harus standby di depan counter atau standby depan rumah untuk menunggu pembeli. Namun pembeli itu datang SMS ke saya, ini saya beli pulsa segini, nominal ini. Oke. Jadi sistem itu bisa dijalankan dengan baik. Sering berjalannya waktu, banyak customer yang datang, dan kemudian sampai sekarang pun masih, walaupun mungkin agak vakum karena terlalu sibuk dengan bekerja dan kuliah. Dan jaringan pun mulai sedikit karena banyak sekali pesaing-pesaing untuk penjualan pulsa. Kemudian langkah yang keempat yang saya jalankan adalah monitoring. Saya selalu memonitor ke teman-teman bagaimana mereka bisa bekerja dengan baik. Saya tidak hanya menerima customer, tapi saya sering berkumpul dengan teman yang saya ajak ke sistem itu. Kita saling-saling bagaimana caranya kita bisa mendapatkan banyak customer, dengan trik-trik apa itu sih. Jadi seperti itu untuk saya